وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama dan utama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan begitu banyak nikmat untuk kita semuanya, terutama tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan satu lagi nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan ini dapat betul-betul kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, di bulan puasa ini ada satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu puasa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian asyamu berpuasa. Karena kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan diwajibkannya puasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita memahami tentang syariat Islam secara global, bahwa tidak ada satupun syariat atau ketentuan Allah yang tidak ada maksud dan tujuannya. Semua yang Allah wajibkan kepada kita hambanya selalu ada maksud dan tujuannya. Di antaranya puasa, maksud dan tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, lalu apa sih manfaat dari puasa yang Allah wajibkan kepada kita untuk spiritual dan fisik kita? Spiritual itu maknanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu spiritual. Jadi orang-orang yang melakukan proses pencarian secara spiritual, itu sebetulnya mereka sedang mencari pola hubungan dengan yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna spiritual ya, hubungan kita dengan Allah. Lalu puasa ini apa manfaatnya untuk kita? Kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau spiritualitas kita. Puasa yang kita lakukan secara spiritual ini, manfaatnya adalah untuk
merefleksikan kebenaran iman kita. Yang pertama, karena yang namanya iman itu butuh pembuktian. Kita masih ingat, iman itu harus diyakini dalam hati, harus dinyatakan dengan lisan, dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itu iman yang benar. Ya, sekedar untuk mengingatkan lagi, kalau dari 3 unsur iman itu ada yang tidak terpenuhi, maka imannya tidak benar. Contoh, ada orang itu yang imannya dalam hati ada, meyakini, dalam lisan juga ada, dia menyatakan, tapi dia tidak bisa membuktikan dengan perbuatan. Nah, itu imannya tidak benar. Masih ingat iman modelnya siapa yang model begitu? Iman modelnya iblis. Itu dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala, Allah bertanya, ma mana'aka, apa yang mencegahmu? Ma, apakah mana yang mencegah kamu? Apa yang mencegah? Allah tasjuda, sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Anda, in amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Karena Allah memerintahkan semua yang ada, malaikat, jin, semuanya untuk bersujud kepada Anda. Nah, iblis tidak mau. Iblis itu bagian dari jin. Kan di dalam surah apa itu? Al-Kahfi, ya, kan disebutkan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu bagian dari jin yang fasik dari perintah Tuhannya, yang durhaka, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, ketika iblis ditanya, kenapa kamu gak mau sujud sama Anda? Iblis menjawab, ana khairun minhu, karena aku lebih baik dari Anda. Lalu pernyataan imannya iblisnya itu adanya di mana? Kalimat selanjutnya, ketika iblis mengatakan, khalaqtani, engkau ciptakan aku, min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan Adam, min tinin, dari tanah. Nah, ketika iblis mengatakan engkau ciptakan aku, berarti iblis itu mengakui kalau dirinya diciptakan oleh Allah. Di dalam lisannya iblis juga menyatakan bahwa Allah yang menciptakan dirinya. Berarti dalam hati ada iman, dalam lisan juga ada iman. Tapi sayangnya iblis tidak bisa membuktikan imannya dalam perbuatan. Pada saat Allah memerintahkan dia bersujud kepada Adam, ya, iblis tidak mau melakukannya. Berarti iblis tidak bisa membuktikan imannya dalam perbuatan. Maka imannya batil, batal, tidak diterima, tidak benar. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Kalau kita betul-betul beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus membuktikan iman kita. Saya yakin di dalam hati kita meyakini, di lisan kita juga sudah menyatakan, kita baca syahadat, berarti kita sudah menyatakan keimanan kita. Sekarang waktunya pembuktian. Allah ingin bukti apakah kita betul-betul beriman atau tidak. Salah satunya Allah memerintahkan kita berpuasa. Nah, maka pada saat kita melaksanakan puasa ini, ya, ini sebagai pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna atau manfaat secara spiritual yang pertama adalah
puasa ini sebagai pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, secara spiritual, puasa ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh puasa yang kita lakukan. Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa. Manfaat kedekatan kita dengan Allah karena puasa yang kita lakukan itu akan menyebabkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, "Salatatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa saja 3 orang itu? Yang pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang ini gak usah dibahas terlalu panjang, sensitif. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftir, orang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Saat puasanya, ya seperti saat sekarang ini, pokoknya dari habis subuh sampai menjelang maghrib, saat puasa itu waktu mustajabah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Itu doa orang-orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada saat Anda sedang sakit hati, ya, kepada siapapun, manfaatkan untuk berdoa. Kalau tidak ada yang menyakiti, ngomong ke temannya, sakit aku tuh, biar doaku dikabulkan. Seumpamanya ada perbuatan suami jenengan menyakiti hati jenengan, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lancarkan rezeki suami saya agar dia semakin sayang sama saya. Justru doakan kebaikan. Tapi kalau duitnya tak banyak, nanti kan tak pulang Ustaz. Ya doakan yang lain. Nah, kembali lagi. Jadi manfaat spiritual yang kedua dari puasa adalah kita semakin dekat dengan Allah dan akan membuat doa-doa kita semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat spiritual berikutnya dari puasa adalah berpuasa itu akan melahirkan sikap ihsan. Sikap ihsan. Dari mana munculnya hubungan puasa dengan sikap ihsan? Kita ingat, ihsan itu maknanya adalah an-ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menghadirkan Allah, melihat Allah di hadapanmu. Jika kamu tidak mampu menghadirkan Allah di hadapanmu, yakinlah bahwa Allah bisa melihat. Nah, puasa yang kita lakukan ini kan satu ibadah yang sangat istimewa. Sampai-sampai saking istimewanya puasa, ketika amal ibadah yang lain dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dengan jumlah yang terbatas 10 sampai 700 kali lipat, dikecualikan puasa.
Kata Rasulullah, kullu amali kafarun. Oh maaf, betul. Kullu amali bi Adam yudha'af. Semua amal anak cucu Adam pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhikr. Satu amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Yang 10 kali lipat baca Al-Quran, yang 700 kali lipat infak sedekah. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi, illa as-shaum, kecuali puasa. Pahalanya puasa tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, was-shaumu li, puasa itu hanya untukku. Nah ini. Ya. Jadi puasa itu ibadah yang sangat istimewa, sehingga Allah mengatakan puasa itu hanya untukku. Nah, kenapa Allah begitu mengistimewakan puasa sampai-sampai Allah mengatakan puasa itu hanya untukku? Was-shaumu li wa ana ajzihi. Puasa itu hanya untukku dan hanya aku yang berhak memberikan balasan pahalanya. Bebas pahalanya terserah. Kenapa puasa sangat istimewa? Karena satu alasannya, puasa itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa riya, tidak bisa pamer dalam mengerjakannya. Kalau ibadah yang lain ada potensi bagi kita tergoda untuk riya, untuk pamer. Kenapa? Karena kalau ibadah yang lain kelihatan orang lain. Kita sholat bisa kelihatan orang. Ada kemungkinan tergoda pamer dengan sholat kita. Ya, pamer sholat itu semua diantaranya kalau nggak ada orang full speed kecepatan penuh. Kalau banyak orang slow motion, gerakannya pelan. Nah itu pakai ibadah, pamer sholat. Sekarang zaman sekarang di depan orang banyak, di shooting gitu ya, tetap ngebut dia banyak juga. Itu ketika itu ada yang memecahkan rekornya Blitar. Blitar itu berapa? 8 sampai 12 menit. Katanya saya dulu itu bikin drama itu, aku harga saya kaget. Cuma 7 menit kan itu. Wah, memecahkan rekor dengan 23 rakaat cuma 7 menit. Ya, seperti apa sholatnya kan? Full speed, kecepatan dulu. Tanpa rem kan gitu. Nah, kembali lagi, amal ibadah kita selain puasa bisa kelihatan orang, ya, sehingga ada kemungkinan pamer. Infak sedekah bisa kelihatan orang, kemudian haji dan umroh bisa kelihatan orang, ada potensi untuk pamer. Tapi puasa hanya kita yang puasa dengan Allah yang tahu. Nggak ada orang lain tahu kita puasa. Saya nggak tahu dia sudah salah apa atau belum. Kelihatannya terus, jadi kita salah kan gitu ya, nggak tahu. Allah ada orang katanya semangat ya, kita nggak boleh tahu nggak puasa, belum tentu, nggak ada yang tahu. Puasa ini yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang pamer puasa. Kita main tebak-tebakan dan coba tebak itu 2 orang yang lagi jalan di sana itu siapa yang puasa siapa yang tidak, nggak bisa. Ada orang pamer puasa, jangan pengen tahu nggak kalau saya puasa? Bagaimana Ustaz caranya? Sini, mengeluarkan nafas naga. Loh, baunya bau naga. Kita yang puasa. Oh, gendeng kalau yang begitu. Nggak bisa pamer. Ya. Puasa itu hanya untuk Allah. Makanya Allah mengatakan puasa itu hanya untuk kita di dalam kamar yang terkunci rapat. Kamar itu di dalam rumah yang terkunci rapat, lampu dimatikan, tidak ada siapa-siapa. Kita bisa saja membatalkan puasa kita. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita sadar puasa kita untuk Allah. Nah, inilah makanya puasa ini bisa melahirkan sikap ihsan. Ya. Jadi kita betul-betul ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah.
Dan akhirnya nanti dampak positifnya dalam kehidupan orang yang hobi berpuasa, terbiasa berpuasa, maka dampak positifnya ya dia akan selalu ikhlas dalam berbuat baik. Ada yang memuji ataupun tidak, ada yang membuli ataupun tidak, jalan terus. Selama kebaikan yang dilakukan tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar undang-undang pemerintah, tidak melanggar etika sosial, tidak merugikan orang lain, dan ada manfaatnya, lanjut. Nanti dengan saya berpuasa begitu, ikhlas dalam beramal, muncul sikap ihsan, semangat dalam melakukan kebaikan, dan diniati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, puasa itu bisa menjadi perisai, menjadi benteng yang akan melindungi kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sumbernya dari Abu Hurairah, asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng. Manfaatnya perisai dan benteng itu apa? Untuk melindungi, kan begitu ya? Untuk melindungi. Nah, kaitannya dengan spiritualitas kita, hubungan kita dengan Allah, puasa ini melindungi kita dari apa? Puasa ini melindungi kita dari siksa api neraka. Ya, manfaat spiritual kita yang paling dahsyat dari puasa adalah puasa akan melindungi kita dari siksa api neraka. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Puasa di jalan Allah artinya puasa yang sesuai dengan syariat. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina khalifah. Maka Allah akan menjauhkan orang itu dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Berpuasa satu hari dijauhkan dari siksa api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Seumpama neraka di sini, jauhnya neraka dari orang yang berpuasa satu hari perjalanan selama 70 tahun. Seberapa jauh itu? Jauh banget. Itu baru puasa satu hari saja. Puasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW menjauhkan dari siksa api neraka. Nah, kenapa puasa itu bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka? Karena orang yang berpuasa itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya sangat terkenal, kita sering mendengarnya, terutama kalau berkumpul tarawih. Ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man barang siapa soma dia berpuasa Ramadhana di bulan Ramadan imanan, puasanya dilandasi karena iman. Jadi dalam tafsir hadis ini dijelaskan
Puasa yang dilandasi karena iman itu artinya dia berpuasa dengan mengetahui bahwa puasa itu memang kewajiban. Ya. Dia tahu puasa itu yang diwajibkan oleh Allah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kesadaran dia berpuasa dengan menyadari dan meyakini puasa itu kewajiban dari Allah. Jadi puasanya bukan karena ikut-ikutan. Ya. Puasanya bukan karena mengikuti tren. Ya. Contohnya orang yang puasa karena mengikuti tren. Bulan Ramadan ini umumnya orang Islam ngapain ya? Oh, pada puasa, ya usah kosong. Nah, gitu ya. Berarti itu mengikuti tren namanya. Nah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman. Wahtisaban, kemudian di samping karena iman, puasanya diniati untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasanya bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, puasanya bukan karena ingin mendapatkan perhatian dari mertua, bukan, tapi karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang akan dia dapatkan kalau dia sudah berpuasa karena iman dan berusaha mencari ridho Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menyebabkan orang puasa dilindungi dari siksa api neraka. Karena dengan puasanya itu membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ingat ya, dosa yang diampuni dengan ibadah, contohnya dengan puasa ini, mengecualikan dua dosa. Ya, dua dosa ini perlu perlakuan khusus untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apa dua dosa ini? Pertama, dosa besar. Dosa besar seperti dosa syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tidak cukup hanya dengan puasa untuk diampuni, tapi dengan taubat. Taubat itu urutannya bagaimana? Ya. Berhenti. Berhenti dari melakukan dosa itu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, tidak mengulangi. Yang keempat, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kelima, memperbanyak amal soleh. Nah, itu namanya taubat. Kalau dosa kecil dengan puasa bisa diampuni dosa-dosa kita. Dengan sholat bisa diampuni. Tapi kalau dosa besar harus dengan taubat secara khusus. Yang kedua, yang dikecualikan apa? Dosa kita dengan sesama manusia. Gak bisa diampuni dengan puasa. Selalu dengan puasa siang dabar semuanya. Puasa sepanjang tahun, sekalipun itu gak boleh. Puasa sepanjang tahun gak pernah berbuka. Lebaran tetap puasa, itu kan gak boleh, haram. Sekalipun puasa sepanjang tahun untuk mendapatkan ampunan dari dosa kita dengan sesama manusia, itu gak bisa. Gak bisa. Nah, kembali lagi ya. Jadi puasa di bulan Ramadan, ketika puasanya dilakukan dengan iman dan mencari ridho Allah, akan membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akhirnya membuat kita ada perisai, ada benteng yang melindungi kita dari siksa api neraka. Asyamu junnatun. Ya, puasa itu adalah perisai, benteng yang melindungi kita. Kemudian masih alasan yang kedua dari kenapa kita dilindungi dari siksa api neraka. Pertama tadi ya, karena puasa dapat menghapus dosa-dosa. Yang kedua, alasannya kita dilindungi dari siksa api neraka itu. Yang kedua penyebabnya adalah kita terhindar dari melakukan dosa setelah itu. Dosa yang lalu diampuni, ya. Kemudian berikutnya dijaga dari perbuatan dosa. Dengan puasa itu, dengan puasa dosa yang lalu diampuni,
dan kita terjaga untuk melakukan dosa yang baru. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebelum ke hadis Rasulullah, kita perlu penjelasan dulu bahwa biasanya orang melakukan dosa, ya, itu penyebabnya adalah karena godaan setan. Ya. Tapi ingat, tadi sama Ustaz Zaika sudah dijelaskan, setan itu minal jinnati wan nas. Kan gitu ya? Ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Karena setan itu ada dari jenis manusia, maka tidak menutup kemungkinan setan itu ada di dalam diri kita. Ya. Setan yang ada dalam diri manusia itu apa? Hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, hawa nafsu yang merupakan setan yang ada di dalam diri kita, ya. Jadi setan dalam diri kita itu hawa nafsu, ya. Hawa nafsu yang merupakan setan yang ada dalam diri kita, gitu ya, itu bisa muncul karena syahwat, ya, syahwat, keinginan yang membara, ya, untuk melakukan perbuatan buruk. Dan syahwat itu munculnya salah satu penyebabnya karena makanan dan minuman. Nah, itu tadi itu orang berbuat dosa karena godaan setan. Setan bisa dari luar, bisa dari dalam. Setan dari dalam itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak muncul itu karena syahwat. Syahwat itu banyak muncul karena makanan dan minuman. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya disepakati oleh semua perawi hadis. Kata Rasulullah, inna syaitana la yajri min bani adam majrad dam faqayyikum majrahu bil-ju'. Sesungguhnya setan merasuk ke dalam diri anak cucu Adam melalui jalan aliran darah. Ya. Maka hambatlah jalannya setan itu dengan apa? Dengan lapar. Maksudnya dengan puasa. Setan masuk lewat aliran darah. Ya. Nah, yang disebarkan oleh darah ke dalam seluruh tubuh kita itu apa? Kan sari-sari makanan. Kan gitu ya, kita makan sehari-hari makanan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah itu, ya, jalannya setan di situ. Ya. Maka persempit jalannya setan itu dengan lapar, artinya dengan puasa. Ya. Jadi orang yang emosian apa itu, sedang puasa. Ya. Lemes nanti. Akhirnya dari muncul sabar, kan gitu ya. Jadi orang yang lidahnya tinggi kan bagaimana? Suruh banyak-banyak puasa agar terkontrol. Makanya kata Rasulullah ketika ngomong kepada anak muda, ya, wahai anak muda, maknimul ba'am, siapa yang sudah punya kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, menikah. Ya. Tapi kalau belum ada kemampuan, ya, maka berpuasa. Karena puasa itu wijadun, ya, lebih bisa untuk menjaga diri. Ya. Jadi kalau yang sudah cukup umur, sudah waktunya menikah, sudah punya kemampuan untuk menikah, maka menikah. Tapi kalau sudah waktunya menikah, tapi belum mampu untuk menikah, berpuasa. Ya. Maksudnya supaya tidak bermaksiat. Ya. Dengan berpuasa itu syahwatnya bisa diredam, dikendalikan. Nah, inilah alasan yang kedua kenapa dengan puasa orang mendapatkan perisai atau benteng dari siksa api neraka. Karena dengan berpuasa dosa-dosa yang sudah dilakukan diampuni dan dosa-dosa yang baru tidak akan dilakukan dengan berpuasa. Nah, ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, puasa itu
yang mana puasa itu adalah perisai. Ya. Di samping puasa itu menjadi perisai bagi kita dari siksa api neraka, kata Imam Ghazali, puasa itu juga bisa menjadi perisai bagi kita, ya, menjadi penahan bagi kita dari tumbuh dan berkembangnya penyakit-penyakit hati, psikosomatik, ya, yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai amrodul qulub, penyakit hati. Saya ulangi, puasa itu adalah perisai. Pertama tadi, perisai dari siksa api neraka. Yang kedua, perisai atau penahan dari tumbuh kembangnya penyakit-penyakit hati. Ya, sampai hati diantaranya sombong, gitu ya, iri, dengki, dendam, amarah, gitu. Itu semuanya insya Allah bisa diredam dengan berpuasa. Jadi orang yang hatinya suka panasan dengan rezeki temannya, gitu ya, panasan dengan rezeki tetangganya, gitu ya, itu harus banyak-banyak puasa. Itu supaya hilang penyakit dalam hatinya. Kita masih suka dendam dan marah, sering-sering berpuasa, ya. Karena dengan berpuasa akan disembuhkan penyakit-penyakit hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu bisa melahirkan sikap jujur, ya. Ya, karena puasa itu kan, masya Allah ya, kita jujur banget dengan diri kita, ya. Padahal tidak ada yang tahu, kan kita bisa aja makan, nggak ada orang kan gitu ya, kita tidak melakukannya, ya. Nah itu menunjukkan sikap jujur, ya, watak jujur dengan berpuasa. Karena puasa itu adalah junnatun, ya, menjadi perisai yang memberi kita dari tumbuh kembangnya penyakit-penyakit dalam hati. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna puasa adalah perisai yang ketiga, ya. Puasa itu menjadi perisai bagi kita yang akan melindungi kita dari penyakit-penyakit fisik. Nah ini juga sudah masuk dari bagian manfaat puasa secara fisik. Puasa itu menjadi perisai, menjadi benteng yang melindungi kita dari penyakit fisik. Saya bacakan hasil penelitian di dunia kedokteran. Ya. Saya bukan dokter, tapi saya bisa baca. Saya bacakan saja. Ada penelitian yang menjelaskan bahwa puasa ini bisa membentengi kita, melindungi kita dari berbagai macam penyakit fisik. Ya. Di antaranya dijelaskan begini. Bentuk perisai yang tumbuh dari aktivitas puasa menurut para pakar kesehatan adalah bertambahnya sel darah putih. Saya tidak ngerti ya, saya mau membacakan. Jadi kan orang medis mungkin lebih percaya, lebih paham. Saya cuma membacakan hasil penelitian bahwa bentuk perisai penjagaan dari aktivitas puasa terhadap fisik kita adalah dengan bertambahnya sel darah putih dan diblokirnya, ya, suplai makanan untuk bakteri, virus, dan sel kanker. Jadi selama ada bakteri, virus, atau sel kanker dalam tubuh kita, dengan puasa maka suplai makanan untuk virus-virus tadi diblokir. Nah kemudian akhirnya hal ini, ya, bertambahnya sel darah putih dan diblokirnya suplai makanan untuk virus dan sel kanker tadi, akhirnya menjadikan orang yang berpuasa memiliki daya tahan dan kekebalan tubuh yang meningkat.
Nah ini hasil penelitiannya saya bacakan. Menurut hasil penelitian di Universitas Osaka, Jepang, di Jepang penelitian. Dan ini penelitian sudah sangat lama. Di sini disebutkan pada tahun 1930. Sudah sangat lama penelitian. Nah, menurut penelitian ini, orang yang berpuasa setelah memasuki hari ke-7 berpuasa. Nah, ini kita sudah hari berapa itu? Ada yang 9, ada yang 10 ya. Ya, artinya sudah lewat 7. Ya, sudah lewat 7. Ya. Nah, ini hasil penelitian itu mengatakan kalau sudah memasuki hari ke-7, jumlah sel darah putih dalam darah orang-orang yang berpuasa meningkat. Ya. Pada minggu pertama, hari ke-1 sampai hari ke-6 berpuasa, tidak ditemukan pertumbuhan sel darah putih. Dari hari pertama sampai hari ke-6 tidak ditemukan pertumbuhan itu. Mulai hari ke-7, pertumbuhan sel darah putih itu muncul. Nah, pada hari ke-7 sampai hari ke-10, penambahan jumlah sel darah putihnya pesat sekali. Nah, pertumbuhan jumlah sel darah putih ini secara otomatis meningkatkan kekebalan tubuh. Meningkatkan kekebalan tubuh. Sel-sel darah putih ini berfungsi melawan peradangan yang ada dalam tubuh, sehingga banyak penyakit radang yang dapat disembuhkan dengan berpuasa, seperti radang tenggorokan, radang hidung, radang amandel, radang lambung yang kronis, radang usus yang kronis, dan radang persendian. Nah, ini kata medis begitu. Kemudian ada lagi eksperimen uji coba para peneliti di Amerika terhadap tikus-tikus putih. Jadi eksperimen, tikus jadi eksperimen. Tikus-tikus putih tubuhnya diinjeksi dengan sel-sel kanker. Tikus disuntik sel-sel kanker. Nah, kemudian di sini dibuktikan bahwa kelompok tikus yang diberi terapi puasa, tikus itu puasa, nggak dikasih makan. Tikus-tikus yang diberi terapi puasa tidak terkena kanker. Sebaliknya, kelompok tikus yang tidak diberi terapi puasa terkena kanker. Nah, itu luar biasanya puasa dari sisi medis. Ya. Secara fisik bisa menjadi jumlah perisai bagi kita dari penyakit-penyakit fisik. Kemudian ada lagi hasil penelitian pakar kedokteran Taiwan membuktikan bahwa tubuh manusia normal, bahwa pada tubuh manusia normal setiap hari diproduksi sel-sel kanker. Pada tubuh manusia normal setiap hari diproduksi sel-sel kanker. Akan tetapi ternyata jumlah orang yang tidak terkena kanker jauh lebih banyak. Ini bisa terjadi karena tubuh manusia memiliki zat yang berfungsi menetralisir racun. Nah, sel getah bening yang berada dalam sel darah putih memiliki keampuhan menghancurkan sel-sel kanker yang disebut vaksinasi sel. Jadi orang yang berpuasa jauh lebih banyak yang tidak terkena kanker. Ya, itu kata hasil penelitian kedokteran di Taiwan. Nah, yang kedua tadi memblokir makanan untuk bakteri, virus, dan sel kanker. Penjelasannya begini. Dalam tubuh manusia terdapat parasit-parasit yang menumpang hidup, termasuk menumpang makan dan minum. Nah, ada parasit. Makanya kan orang kalau ada orang yang kerjaannya numpang hidup, ini parasit ini orang itu. Kerjaannya numpang hidup ya. Kalau waktunya sarapan datang bertamu kan begitu ya. Waktunya makan siang bertamu di rumah yang lain, nah itu parasit. Numpang makan, numpang hidup. Nah, dalam tubuh manusia terdapat parasit-parasit yang menumpang hidup,
termasuk menumpang makan dan minum. Dengan menghentikan suplai makanan, ya, kuman-kuman penyakit, bakteri-bakteri, dan sel-sel kanker tidak akan bisa bertahan hidup. Maka mereka akan keluar melalui cairan tubuh bersama sel-sel yang telah mati dan toksik. Makanya Rasulullah katakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian semua, maka kalian akan sehat. Ya. Mohon maaf, ini cerita masalah pribadi, keluarga. Istri saya itu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi. Ya. Waktu di luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, setiap bangun tidur masih sakit kepala sampai diikat kepalanya. Sakit-sakitnya tidak tahu. Gitu ya. Gambarnya sering sampai kepala belakang. Itu karena kolesterol tinggi. Ya. Kemudian tangan sering kram. Ya. Nyetir motor itu pernah jatuh, gitu ya. Gara-garanya kram, asam urat. Ya. Luar biasanya, ya. Semenjak bulan Ramadan sudah tidak pernah ada keluhan. Ya. Beraktivitas dengan sangat normal, tangan juga tidak pernah kram-kram, pusing-pusing juga hilang. Nah, ini pembuktian secara medis ternyata berpuasa itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tadi. Dulu sebetulnya ya, istri saya itu pernah melakukan diet karbo, ya. Diet karbo nggak makan nasi. Sebetulnya itu sudah terbukti dia hilang itu penyakit-penyakit itu, hilang penyakit-penyakit itu, sembuh total. Ya. Tapi setelah merasa sembuh, normal lagi, makan nasi lagi, itu datang lagi penyakit. Datang lagi, betul. Ya. Jadi mohon maaf ya, istri saya itu pengkopi sejati dari usia SMP itu hobi-hobi. Ya. Jadi sehari bisa 3 kali 4 kali kalau kopi. Makanya ya itu gula darah tinggi dan seterusnya. Ya. Tetapi dengan puasa itu masya Allah, ya, luar biasa, sehat sembuh kan gitu. Mudah-mudahan dia sembuh terus, sehat terus, ya. Dikasih umur panjang, ya, supaya bisa menemani saya. Oke. Nah, jadi kembali lagi, ya, saya tidak hanya melihat hasil penelitian dari medis, tapi saya melihat sendiri dari kehidupan saya, istri saya sendiri sehat, seger, gitu ya, kelihatan lebih bahagia dengan berpuasa, Dan Rasulullah SAW ya, menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, Inna Allah awha ila nabiyyin min bani Israil an akhbir qaumaka annahu laysa 'abdun yasumu yawman ibtigha'a wajhi illa ashabtu lahu jismahu wa a'dadtu lahu ajrahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Nabi Bani Israil dengan firman-Nya, umumkanlah kepada kaummu bahwa seorang hamba tidak berpuasa sehari demi mendapatkan keridhaanku semata, kecuali aku akan memberinya kesehatan fisik dan memberinya pahala yang amat besar. Berpuasa satu hari, berharap ridho dari Allah, maka Rasulullah akan disehatkan badannya dan diberi pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makna puasa adalah perisai. Ya. Yang pertama saya ngomong perisai yang melindungi kita dari siksa api neraka. Yang kedua, perisai dari tubuhnya penyakit hati. Yang ketiga, menjadi perisai dari munculnya penyakit-penyakit fisik. Kalau sudah terlanjur terkena penyakit fisik, ya, maka berpuasa. Kan banyak di dunia medis itu terapi-terapinya dengan puasa, kan begitu ya? Ya. Karena sudah membuktikan. Nah ini saya bacakan. Penjelasan puasa sebagai terapi kesehatan. Ya.
Disebutkan di dalam buku ini bahwa Napoleon Bonaparte, seorang pahlawan besar Prancis berkata, dia berkata, terapiku adalah puasa. Coba, padahal bukan orang Islam. Ya. Dia mengatakan terapiku adalah puasa. Kemudian lagi di sini disebutkan dia Haji Wahid Hashim. Ya. Menurut Buya Hamka, ya, selama hayatnya Haji Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, ya, bapaknya Gus Dur. Gus Dur kan orangnya Abdul Rahman Wahid. Nah ini bapaknya namanya Wahid Hashim. Mbah Hashim itu pendiri NU. Tapi yang menarik adalah yang menciptakan adalah Buya Hamka, yang notabene orang yang berseberangan secara politik. Kan begitu ya? Buya Hamka itu bukan orang NU, dari Masyumi. Artinya zaman dulu itu tokoh-tokoh nasional sekalipun berseberangan secara organisasi, berseberangan secara politik, mereka itu tetap saling mencintai dan saling menyayangi. Gak seperti zaman sekarang, beda organisasi gak mau ngumpul, begitu ya, gak mau duduk bareng, kan begitu ya, Masya Allah. Nah ini, kata Buya Hamka memberikan kesaksian. Selama hayatnya hampir setiap hari mantan Menteri Agama RI, maksudnya Haji Wahid Hashim itu mantan Menteri Agama, ya, ini berpuasa dalam rangka diet. Awalnya terbuka, akhir dietnya dengan puasa. Ya. Dengan terapi puasa ini beliau merasakan hasil yang sangat besar untuk mengurangi penyakit gula yang diderita. Nah ini, jadi kalau yang ada kelebihan gula, ya, jadi kalau ada orang yang terlalu manis, jangan gulanya tinggi. Nah itu dengan puasa, kalau orang yang gulanya terlalu tinggi, ya, itu diterapinya dengan puasa. Ya. Dan di sini disebutkan, ya, berdasarkan hasil temuan para ilmuwan, puasa tidak hanya memberikan efek kesehatan pada tubuh, tetapi juga dapat membantu menyembuhkan penyakit. Jadi tidak hanya preventif gitu ya, tidak hanya pencegahan, tapi bisa menyembuhkan bagi yang sudah terlanjur sakit. Ini lebih spesifik disebutkan penyakit-penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan puasa. Saya bacakan ya. Barangkali ada di antara kita yang menderita penyakit yang ada di sini yang saya sebutkan. Yang banyak kayaknya nomor 21. Nomor 21 apa? Tunggu situ. Tunggu dulu, saya bacakan dari nomor 1 ya. Kayaknya yang banyak nomor 21 ya. Apa itu yang pertama? Asma. Itu bisa disembuhkan dengan puasa. Yang kedua, batuk empedu. Yang ketiga, biduran. Nah, biduran bisa dengan puasa. Yang keempat, beri-beri. Yang kelima, bronkitis kronis. Bronkitis itu batuk ya, kayak TBC gitu ya. Yang keenam, diabetes. Yang ketujuh, disentri. Kedelapan, epilepsi ayam. Yang kesembilan, eksim. Coba, penyakit kulit bisa disembuhkan dengan puasa. 10, flek-flek hitam pada wajah. Nah, biar glowing gitu ya. Gak usah terapi yang mahal-mahal, sering-sering puasa. Kemudian flu, ada orang bilang gak sembuh-sembuh, terutama yang LDR. Yang LDR biasanya gampang bilang, tahu bilang, ingin lekas ketemu. Ya, flu. Kemudian gangguan pencernaan, ginjal, hepatitis, intelijensi yang berkurang 15 ya. Jangan mesti yang 21 apa sudah. 16 jerawat, 17 kanker hati, 18 kanker lambung, 19 keracunan alkohol, keracunan nikotin. Nah, alkohol berat itu diadakan terapi puasa. Yang ke berapa itu? 20 kelainan peranakan. Nah, gitu. 22 kolesterol tinggi. Oh, 21 ya? 21 ya ini kirimannya dari lapang dada ya. Kelebihan berat badan. Nah itu terapinya puasa. 23
Wah ini yang agak aneh, kebiasaan ngompol. Ya. Seperti nonton katanya orangnya puasa ya nonton gitu. Enggak apa ngompol nonton. 24 kesemutan, 25 man, 26 malaria, 27 bahkan kebalikan dari 21 untuk menambah berat badan. Mana di situ puasa? Sebetulnya gitu. Orang yang terlalu kurus, pengen gemuk, justru disuruh puasa di sini. Wallah, saya cuma membacakan. Ini medis yang menjelaskan. Yang 28 dari saraf, 29 dari persendian, 30 pendarahan otak, ya. 31 pusing. Ya. Jadi kan kalau sudah pusing saya puasa. Ya. 32 pengerasan pembuluh darah, 33 penyempitan pembuluh darah, 34 radang tenggorokan, selanjutnya radang hidung, radang amandel, radang kandung kemih, radang usus kronis, radang lambung, radang ovarium, radang persendian, rematik, susah tidur, insomnia, stroke, tekanan darah tinggi, tungkang usus, tungkang lambung, TBC, tumor leher rahim, trigliserida, dan wasir. Yang terakhir 52. Nah ini Dr. Abdul Aziz Ismail dari Mesir mengatakan puasa dapat digunakan sebagai terapi untuk mencegah berbagai penyakit dan terapi untuk mengobati berbagai penyakit. Ya, itu manfaat puasa secara medis. Ya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, satu hadis. Asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Puasa itu benteng. Benteng dari siksa api neraka, benteng dari munculnya penyakit-penyakit hati, dan benteng dari penyakit-penyakit secara fisik. Baik, saya kira ini saja Ibu yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan yang paling penting lakukan puasa kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena puasa yang bisa mendatangkan berbagai macam manfaat tadi, baik itu manfaat secara spiritual, manfaat secara kesehatan, itu puasa-puasa yang dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Monggo. Monggo yang ingin bertanya silakan. Jangan yang kaitannya dengan kedokteran, saya bukan dokter. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau menanyakan yang menjelang 10 hari terakhir untuk bulan Ramadan. Ini nggak ada itu amalan khususnya untuk yang ibu-ibu. Terus apa ada tempat yang khusus untuk menjalankan ibadah sehingga apa ibadahnya bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya. Di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang sangat istimewa yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Kita jelaskan dulu. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan itu maknanya adalah amal ibadah yang dilakukan yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, satu kali kita beramal pahalanya lebih baik dari amal yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Jangan membaca Al-Quran bertepatan dengan Lailatul Qadar, baca Al-Qurannya cuma sebentar, pahalanya lebih baik dari baca Al-Quran 24 jam sehari penuh selama 83 tahun. Karena 1000 bulan itu kalau digenapkan adalah kurang lebih 83 tahun. Nah, Lailatul Qadar ini merupakan
Ya, rahmat dari Allah untuk kita umat Rasulullah. Kenapa? Karena kita ini umurnya tidak panjang. Ya. Umat Rasulullah itu katakan Nabi ya, usianya antara 60 sampai 70. Lebih dari 70 itu bonus. Nah, kalau usia kita sedikit, berarti peluang beribadah sedikit, peluang mendapat pahala sedikit. Beda dengan umat Nabi sebelumnya, ratusan tahun. Nabi Nuh usianya berapa? Berdakwahnya saja 950 tahun. Berarti kurang lebih usianya 1000 tahun. Ratusan tahun usianya berarti tambah banyak ibadahnya, tambah banyak pahalanya. Nah, kita usianya sedikit. Udah cuma 70 tahun dikurangi masa jahiliyah kita. Nah, masa jahiliyahnya berapa tahun itu? Nggak tertib beribadahnya itu. Nah, usia SMA jadinya sudah tertib sholatnya. Oh sudah ya, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Karena ada yang baru tertib sholat itu ketika sudah menikah. Menikah baru tertib sholat. Nah, karena kita itu usianya pendek, tidak lebih dari 70, kalau ada yang lebih itu bonus ya, maka peluang ibadahnya sedikit. Sehingga Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Ada berlipat gandaan pahala. Kalau kita tidak tahu dapat Lailatul Qadar, seumpama ya, dari 70 tahun usia kita dapat Lailatul Qadar 40 kali. 40 tahun ya. Karena kita baru tertib ibadah usia 31 tahun ke atas. Ya, berarti 40 tahun sampai 70 itu ya, kita dapat Lailatul Qadar. Nah, tinggal dikalikan 40 tahun kita dapat Lailatul Qadar, kita ibadah, ya, dikalikan 83. Ya, itu berapa ribu? Ya, berapa ribu? Ya. Itu ribuan itu, sampai berapa? 3 ribuan ya, apa 2 ribu ya. Yang jelas ada pelipat gandaan pahala luar biasa dengan adanya Lailatul Qadar. Nah, sehingga ya, kita ini umat terakhir datangnya di dunia, tapi di surganya masuknya duluan. Karena kita dapat Lailatul Qadar itu berlipat gandaan pahala luar biasa. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti yang ditanyakan sama jaringan tadi, sekalipun mungkin tidak persis redaksinya. Zaman dulu ada para wanita yang bertanya kepada ulama, apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu ada syarat harus iktikaf? Apakah untuk dapat Lailatul Qadar harus iktikaf di masjid? Ya. Kalau mendapatkan Lailatul Qadar harus iktikaf, maka akan banyak orang yang tidak berpeluang mendapat Lailatul Qadar. Di antaranya siapa? Kalau iktikaf dijadikan syarat dapat Lailatul Qadar, yang berpeluang tidak dapat adalah panjenengan para wanita yang di 10 hari terakhir sedang haid atau nifas. Kan kalau kita dapat nifas nggak boleh iktikaf di masjid atau di mushola juga nggak boleh. Gitu. Nah, lalu apa yang menjadi syarat? Ternyata kata para ulama tidak. Ya. Iktikaf sangat disunahkan, sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Karena inti mendapat Lailatul Qadar adalah orang yang malam itu dia beribadah dan berusaha ibadahnya agar diterima oleh Allah. Berusaha agar ibadah diterima itu artinya beribadahnya mengikuti syarat dan ketentuannya. Niatnya ikhlas karena Allah, kemudian caranya benar sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, jadi yang penting adalah beribadahlah di 10 malam terakhir dan berusaha melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Yang bisa iktikaf alhamdulillah, yang tidak bisa iktikaf tidak perlu berkecil hati. Karena yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar adalah siapapun, yang penting dia malam itu beribadah. Nah, lalu bagaimana dengan wanita yang tidak boleh iktikaf karena sedang haid atau nifas? Beribadah sesuai dengan keadaannya. Kalau dalam fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, wanita yang sedang haid atau nifas itu kan tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau fikih mazhab lain boleh, yang penting tidak menyentuh Al-Quran. Kalau jangan ada yang dihafal ayatnya, boleh melafalkan Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, itu mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i sama sekali tidak boleh.
Lalu apa ibadahnya bagi jenengan yang sedang haid atau nifas di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Bisa berzikir. Zikir itu boleh bagi wanita sekalipun dia sedang punya haid atau nifas, berzikir. Atau berinfak bersedekah. Jadi di setiap malam, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, jangan bikin jajan, bikin masakannya agak banyak, terus dikirimkan ke teman-teman dan tetangga. Nah, begitu. Atau dikirimkan ke musola, ya, bikin minuman yang enak, bikin jajan yang enak, antar ke musola atau ke masjid di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Atau jangan malas bikin makanan, infak sedekah dalam bentuk yang lain. Ambil HP-nya, buka SMS banking, nah kemudian tutut transfer, transfer. Nah, begitu ya. Jadi teman-temannya sesama anggota pengajian ini jangan tanya nomor rekeningnya satu-satu. Ya. Nanti malam Lailatul Qadar saya mau berinfak bersedekah karena kemungkinan besar saya sedang haid malam itu. Tutut transfer. Satu kali tuntun ya transfer bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik dari 1000 kali transfer. Transfer selama 1000 bulan. Masya Allah. Itulah yang Lailatul Qadar. Ya. Jadi bagi yang tidak bisa itikaf, jangan berkecil hati. Ibadahnya sesuai dengan keadaannya. Ya. Sebagaimana laki-laki juga ada yang tidak bisa itikaf. Polisi yang harus mengatur lalu lintas karena 10 hari terakhir menjelang Lebaran itu kan lalu lintas padat, semuanya diturunkan ke lapangan. Tentara ada yang berjaga di perbatasan, satpam berjaga di gedung-gedung dan di apartemen-apartemen, seumpama ada ya. Tidak perlu berkecil hati bagi yang tidak bisa beritikaf, tapi beribadahlah sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Kalau yang bisa itikaf ibadahnya apa? Apakah itu ada ibadah khusus? Yang disebutkan dalam hadis diantaranya memperbanyak sholat sunnah. Ya, makanya ada hadisnya man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan sholat sunnah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah khusus. Saat kita memburu Lailatul Qadar, memperbanyak doa. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, karena Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ketemu dengan Lailatul Qadar, apa doa yang harus saya baca? Maksudnya saat memburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, doanya apa? Doanya sudah sangat kita hafal karena biasa dibaca oleh imam selesai sholat tarawih. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau redaksi dalam hadis seperti itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau ada yang ditambah dengan yang karim, ya, kalau saya sih nggak rewel, asik-asik aja, silakan. Ya. Tapi kalau yang nggak mau, ya nggak usah dibaca. Tapi nggak usah menyalahkan. Kenapa nggak usah menyalahkan? Nggak boleh menyalahkan. Karena di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, walillahi asmaul husna. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian semua kepada Allah dengan menggunakan nama-nama itu. Ya Karim itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Karena Allah berdoalah dengan Asmaul Husna. Allahumma innaka afuwwun itu adalah doa. Maka ditambah dengan Ya Karim, bagi saya tidak masalah karena ada ayat yang menjelaskan boleh berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tapi kalau yang tidak mau ditambah biar persis seperti yang diajarkan oleh Nabi, boleh silakan. Ya. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang kedua berdoa. Yang ketiga yang disunahkan diperbanyak pada saat memburu Lailatul Qadar adalah membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah berzikir, dan zikir yang utama adalah istighfar. Terutama dibacanya di sepertiga malam yang ketiga waktu sahur.
Ini disebutkan dalam surah Ad-Dariyat ayat 15 sampai ayat 19. Itu di antara ayat-ayat itu. Ciri dari ahli surga adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar. Ya, jadi istighfar yang paling bagus waktunya di antaranya adalah di sepertiga malam ketiga di waktu sahur. Makanya jangan kalau makan sahurnya sudah, waktunya masih panjang, menunggu waktu subuh, manfaatkan. Terutama di 10 malam terakhir, kalau yang jangan masih boleh sholatlah. Ya. Kata Ustaz Adi Hidayat, kalau kita ingin mendapat Lailatul Qadar, ya, minimal setiap malam, khususnya di 10 malam terakhir, sholat tahajud sekalipun cuma 2 rakaat. Ya, sholat tahajud sekalipun cuma 2 rakaat. Insya Allah, kalau setiap malam kita melakukannya, pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Betul ya, amalannya ya. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak berdoa, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak berzikir. Yang terakhir sebetulnya satu lagi, perbanyak infak sedekah. Ya, jadi kalau memburu Lailatul Qadar, ini peluang dan kesempatan bagi orang yang menyumbang makanan untuk sahur. Soalnya kan suka ada yang bertanya, Ustaz utama mana? Memberi berbunga orang yang puasa atau sahur on the road? Gitu ya, bagi-bagi makanan untuk makan sahur. Ya, sama-sama baik, sama-sama utama. Kalau sahur on the road yang utama itu di 10 malam terakhir. Ya, karena berpeluang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka akan ada berlipat gandaan pahala yang sangat banyak. Ya, saya kira begitu. Teman-teman, sambung ya. Baik, sebelum saya kembalikan ke MC, kebaikan, saya akhiri dulu apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.